Menemui duo pengkhianatan di rumah makan. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 8. Fitri, besok aku ke rumah kamu. Ada banyak hal yang ingin kuceritakan padamu. Aku butuh teman untuk bicara. Segera, kukirim pesan tersebut ke nomor Safitri. Hanya dia yang saat ini bisa diajak diskusi tanpa menghakimi. Dengan senang hati, Sei. Aku tunggu di rumah. Kebetulan ini masih ada oleh-oleh dari Tanah Suci. Berkabar saja kalau sudah sampai. Jawaban Safitri membuatku tersenyum. Banyak hal yang ingin aku ceritakan padanya. Semoga setelah berbicara dengannya, aku bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Ya, rencananya besok aku akan pura-pura pulang. Padahal, hanya akan ke metro untuk menemui Safitri demi memuluskan satu rencana yang ada di kepala ini. Semoga Allah mudahkan. Kalau Bun belum bisa beritahu tentang pengkhianatan Mas Danang dan Rinjani, maka aku akan berjalan sendiri secara diam-diam. Toh, orang tua juga nanti akan tahu dengan sendirinya. Dan aku yakin Bun akan mendukung keputusanku setelah mengetahui kebusukan mereka. Setelah salat subuh dan menjalankan perintilan sunnah lainnya, Bun memintaku menyapu halaman saja. Sebab, beliau sendiri yang ingin masak. Dengan senang hati aku pun menuruti permintaan Bun. Kamu jadi pulang kapan, yo? Tanpa menoleh pun aku tahu siapa pemilik suara itu. Semakin getol saja menanyakan kepulanganku. Entah karena alasan apa jam segini adiknya ibuku sudah muncul di halaman rumah ini. Padahal, baru jam 6 pagi. Belum tahu, Bi mau pulang kapan? Aku mengedikkan bahu di sela-sela nyapu halaman rumah Bun. Tanganku terus menggerakkan sapu untuk mengumpulkan daun-daun rambutan yang sedang rontok. Sampahnya menggunung, sebab kemarin sore hujan angin berhasil merontokkan daun-daun yang telah mengering di pohonnya. Aku tersenyum miring saat otakku mengingat sesuatu. Ada baiknya aku tanyakan pada Binarti. Segera, kuhentikan pergerakan tangan. Lalu, kuputar tubuh menghadap ibu dari perempuan perebut suamiku. Bi, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Wanita yang hendak menuju rumah Bun itu menghentikan langkahnya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Sedikit ketus bibiku menjawabnya. Wajah yang tadi terlihat sumringah saat menanyakan kepulanganku kini berubah menjadi tidak bersahabat. Mungkin, karena aku tidak segera pulang. Pasti, dia dongkol setengah mati. Rinjani sudah menikah ya, Bi? Kapan? Kenapa tidak berkabar? Lalu, saat ini tinggal di mana? Sengaja, Binarti kuberikan serentetan pertanyaan. Kamu kalau bertanya satu-satu dong. Ya, Rinjani sudah menikah dengan kekasih pujaan hatinya. 4 bulan lalu. Bukan kami tidak ingin berkabar waktu itu, bukan? Tapi, suami Rinjani itu orangnya sangat tertutup. Dia tidak mau banyak orang waktu itu. Bahkan, dia meminta untuk menikah di kediamannya. Saking tertutupnya. Sebab itu kami hanya datang ke sana dengan keluarga inti saja. Saat ini tinggal di rumah suaminya. Dia bersungut-sungut. Tapi, dijawab juga pertanyaanku. Lucu memang adiknya ibuku itu. Karena suaminya orang yang tertutup. Kirain karena suami orang jadi menikah tidak undang-undang kami. Karena sepertinya tidak masuk akal aja nikah kok hanya membawa keluarga inti. Kesannya diumpetin. Makanya, aku kira Rinjani itu nikah sama suami orang. Aps! Aku segera menutup mulut pura-pura merasa bersalah karena keceplosan. Dapat kulihat wajah Binarti yang merah padam. Entah marah atau malu karena aku berhasil menebak siapa suaminya. Bi, ini belum seberapa dibandingkan dengan nanti. Di saat semua sudah siap aku akan mempermalukan kalian semua di depan umum. Pengkhianatan ini harus aku umumkan di depan umum. Suami orang juga tidak masalah asal anakku jadi prioritasnya. Gumam Binarti lirih. Namun, telinga ini masih bisa menangkapnya dengan jelas. Ucapan Binarti sukses membuatku meradang. Hingga tanganku pun menggenggam sapu dengan penuh kekuatan. Berulang kali kuucapkan istighfar di dalam hati agar emosi ini mereda meskipun sedikit. Sekarang Rinjani sudah hamil, Bi? Aku kembali ingin mengorek informasi. Ya sudahlah. Anakku itu wanita subur. Begitu disentuh suaminya langsung hamil. Tidak seperti... Matanya memandangku dengan tatapan meremehkan. Tidak seperti aku. Bukan hanya Bibi yang heran kenapa sampai saat ini aku belum lagi diberikan keturunan. Aku sendiri pun sempat heran, Bi, sempat ada pertanyaan di dalam benakku. Kenapa Allah begitu sulit menitipkan anak untukku? Aku pun sempat iri, kenapa hubungan di luar nikah itu lebih mudah untuk memiliki anak ketimbang aku? Namun, aku sadar Allah pasti sudah mempersiapkan hikmah yang luar biasa setelah ini. Bukan inginku belum punya anak lagi, Bi, aku sudah berusaha, kalau Allah belum bisa ngasih aku bisa apa? Aku sih tidak heran kenapa Allah cepat memberikan keturunan pada Rinjani. Bisa jadi karena... Aku sengaja menggantungkan kalimat agar Binarti berpikir yang macam-macam. Kamu mau bilang anakku hamil di luar nikah? Begitu? Binarti kembali bersungut-sungut.
Kali ini disertai dengan kacak pinggang. Matanya pun menatapku nyalang. Apa aku ada ngomong demikian? Enggak kan? Kenapa Binarti terlihat begitu marah? Kalau nggak merasa kenapa meski heboh? Binarti mendengus sebal, lalu menghentakkan kakinya seraya meninggalkan aku seorang diri. Tersenyum tipis aku seraya menatap punggungnya yang semakin menjauh. Mungkin perempuan itu kehabisan kata-kata. Hingga akhirnya, Binarti memilih pergi meninggalkan rumah ini dan berjalan ke arah pulang. Sepertinya dia lupa tujuannya datang ke sini. Bisa jadi dia ke sini hanya ingin memastikan kapan aku pulang. Karena sudah tidak sabar lagi. Bun, bagaimana kalau rumah peninggalan Eyang itu aku jual? Setelah sarapan, kuberanikan diri untuk membuka obrolan serius ini pada wanita yang telah berjasa dalam hidupku ini. Bun menatapku dengan banyak kerutan di kening. Gelas dalam genggamannya pun segera ia letakkan di atas meja. Bun menatapku dengan lekat. Dapat ku cium aroma ketidaksetujuan di sini. Kenapa? Tidak bagus warisan dijual. Lagian, akan kami gunakan untuk apa uangnya? Seperti dugaan, Bun tidak setuju. Aku tidak nyaman di sana, Bun. Itu sebabnya, aku malas pulang ke rumah itu. Akhirnya, aku menemukan jawaban mengapa tidak segera pulang. Padahal, ketidaknyamanan karena sudah tidak ingin mempertahankan rumah tanggaku dengan Mas Danang. Aku paling benci dengan pengkhianatan. Dia sudah mencampakkan aku. Rasanya, harga diriku sudah diinjak-injak olehnya. Seakan aku tidak lagi ada artinya di depan suami sehingga dia begitu mudahnya mendua. Sebelum Danang mengabulkan permintaan Rinjani untuk menceraikan aku setelah anak hubungan gelap itu lahir, maka aku duluan yang akan membuangnya. Bisa apa dia tanpa aku? Toh, selama ini aku yang mencukupi semua kebutuhan mereka. Kalau boleh ngomong, ibunya Danang tidak akan makan tanpa uluran tanganku selama 4 tahun ini. Sayangnya, mereka tidak sadar diri dan tidak tahu terima kasih. Tanpa aku bagaimana kelangsungan hidup ibunya Danang? Aku ingin melihat seberapa ikhlas Rinjani mengurus ibu mertuanya setelah aku dan Mas Danang bercerai. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Bukankah kamu sudah sukses membuka toko sembako di sana? Bahkan mertua dan keluargamu di sana baik-baik semua. Lalu, alasan apa yang membuatmu tidak nyaman? Ayo. Tatapan Bun membuatku mengatur napas. Lingkungan di sana, Bun. Hanya itu alasan yang bisa meluncur dari bibir ini. Menjelaskan seperti apapun sepertinya tidak ada mudah diterima Bun. Alasanmu mengada-ada, ayo! Bun tidak setuju! Bun tampak geram. Hingga beliau berdiri dan meninggalkan aku seorang diri. Inilah resiko yang harus aku hadapi. Dianggap mengada-ada sebab tidak mau terus terang tentang pengkhianatan Mas Danang dengan Rinjani. Namun, mengungkapkan sekarang pada beliau, kesehatan Bun pun menjadi taruhannya. Semoga aku menemukan jalan keluar dari masalah ini setelah berbincang dengan Safitri nanti. Bun, ayo pamit. Ku hampiri Bun yang sedang melihat ayam-ayam peliharaannya di kandang. Di belakang rumah, Bun memiliki ternak ayam. Dari sinilah beliau menghidupi dirinya selain sawah dan kebun singkong. Usaha yang selama ini ditekuni beliau. Meskipun orang lain yang mengerjakannya. Bun mengulas senyum lalu pergi ke arah keran air. Tangan yang penuh dengan dedak itu ia bersihkan. Tak lupa mengelap dengan kain yang menggantung di sisi kandang. Kamu mau kemana, Nduk? Mau pulang? Ditelisiknya wajahku dengan seksama. Itulah Bun, marahnya tidak pernah lama. Semarah apapun beliau tadi kini sudah sirna. Bahkan, sorot matanya itu penuh cinta. Ayu mau pulang, Bu, tapi tolong Bun jangan bilang ke Binarti kalau Ayu pulang. Bilang saja mau main, Bun. Kenapa Bun tidak boleh jujur pada Binarti? Bun menangkup kedua pipiku. Diciumnya kedua pipiku dengan penuh cinta. Dikecupnya lama keningku. Nanti Bun akan tahu. Saat ini Ayu pamit ya, Bun. Beliau mengangguk meskipun tercetak jelas ketidakpuasan di wajahnya terhadap jawabanku. Tapi, Bun tetap menyerahkan punggung tangannya untuk kucium. Bun dan Binarti memiliki hubungan yang sangat dekat. Bun yang tulus menganggap Binarti pun memiliki rasa yang sama untuknya sayang dan ketulusan. Sehingga nyaris Bun tidak memiliki rahasia pada Binarti. Sebab, hampir seluruhnya Bun ceritakan pada ibunya Maduku itu. Begitu percayanya Bun pada adiknya. Sayangnya, rasa sayang, ketulusan dan kepercayaan Bun dibalas dengan pengkhianatan oleh Binarti. Aku pun tak habis pikir, bagaimana bisa Binarti tega menusukku dan Bun dari belakang. Entah setan apa yang berhasil mencuci otaknya, dan apa motifnya? Baru saja aku menginjakkan kaki di teras rumah Safitri, smartphone dalam tas selempangku pun berdering. Siapa yang sedang menelpon? Dengan segera, kurogoh benda canggih tersebut. Nama Mas Danang muncul sebagai pemanggilnya. Assalamualaikum, Dek, kata Bun kamu sudah pulang. Benarkah? Suara Mas Danang terdengar girang di seberang sana. Pasti,
Dia mengira aku pulang ke kota bumi. Aku yakin besok pagi Rinjani akan segera pulang ke rumah orang tuanya. Jangan harap rencana kalian akan berjalan dengan mulus, Mas. Tidak akan aku biarkan baik-baik saja. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Tapi, aku mampir dulu ke rumah teman yang ada di metro. Maaf belum izin sama kamu. Besok aku baru pulang ke kota bumi kalau nggak ada halangan. Mau pesan apa? Oh gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Yang terpenting besok pulang ke kota bumi, kan? Suaranya sedikit ada kekhawatiran. Begitu takutnya dia. Pasti, saat ini laki-laki sedang ketar-ketir. Takut aku tiba-tiba kembali ke rumah Bun. Atau saat ini dia sedang takut aku akan menemukannya? Atau takut yang lainnya? Entahlah. Mau pesan apa? Alih-alih menjawabnya, aku malah sengaja memberikan pertanyaan yang seolah membenarkan bahwa besok aku akan benar-benar kembali ke daerah asalnya. Aku hanya mau titip ibu. Maaf belum bisa pulang. Sayang, katanya uang dan barang-barang kebutuhan ibu sudah habis. Tolong ya, penuhi kebutuhan beliau dan kasih uang lagi ya. Mas mau ngirim belum punya uang. Tolong ya sayang. Sudah ketebalan. Dulu aku akan senang hati memberikan semua. Tapi, sekarang. Nomor. Sudah dulu ya, Mas. Besok aku kabarin kalau sudah sampai rumah. Gak enak ada tuan rumahnya. Assalamualaikum. Klik. Segera kuputuskan sambungan telepon sepihak. Inilah salah satu daftar yang membuatku ingin segera menjual rumah di sana. Tidak ingin lagi dimanfaatkan oleh manusia-manusia tidak punya hati macam mereka. Dulu, aku dengan sukarela akan mengeluarkan apapun dan berapapun ibu. Namun, itu dulu. Pengkhianatan dia dan anaknya di belakangku merubah segala. Tidak sudi aku memberikan apapun secara gratis pada ibu ataupun Mas Danang. Sudah cukup kebodohanku selama ini. Saat ini aku duduk di kursi teras rumah Safitri. Aku harus bersabar menunggunya. Sebab sahabatku itu sedang keluar bersama suaminya. Dia bilang mengantarkan suaminya ke loket Damri. Suaminya akan pergi ke Jakarta untuk urusan pekerjaan. Mendadak ada urusan keluar daerah, katanya. Kubunuh rasa jenuh dengan cara berselancar di aplikasi hijau. Status orang selalu menjadi daya tarik tersendiri di saat seperti ini. Status Rinjani menduduki urutan pertama. Terima kasih banyak sayang. Kamu memang selalu mengerti apa yang aku inginkan. Cintamu yang besar mampu membaca apa yang ada di dalam isi kepala ini meskipun tidak aku ungkapkan dengan kata-kata ataupun tidak perlu memberikan kode keras. Mungkin, semua ini karena ikatan batin kita yang kuat. Di samping tulisan tersebut, terpajang dengan jelas gelang emas berbentuk rantai yang indah. Hatiku mencelos setelahnya. Darahku mendidih seketika. Dadaku bergemuruh dengan hebat. Emosi bergulung-gulung di dalam hati. Bagaimana aku tidak marah? Baru saja Mas Danang meminta aku untuk memberikan uang dan belanjaan untuk ibunya. Sementara, uang hasil kerjanya digunakan untuk menyenangkan hati istri mudanya. Kentara sekali kalau dia ingin memeras aku. Tidak punya otak kamu, Danang. Dan mulai sekarang, aku sudah tidak akan peduli lagi dengan nasib ibumu, Danang. Gembel-gembellah ibumu itu. Entah apa pekerjaanmu yang sekarang, Danang. Tapi, aku yakin gajimu besar. Buktinya, kamu mampu memberikan perhiasan pada istri barumu. Padahal, 4 tahun bersamamu belum 1 gram emas pun yang kamu belikan untukku. Selain mahar yang sampai saat ini masih melekat di jari manisku. Dan sebentar lagi akan kupelaskan. Aku sudah tidak sabar lagi ingin memberikan pelajaran pada mereka yang telah menyakiti dan mengkhianatiku. Kenapa cemberut sambil melamun begitu, Ayu? Aku terkesiap saat Safitri menepuk pundakku dengan pelan. Kapan datang? Aku nyengir kuda setelahnya. Dari tadi kali? Apa sih yang kamu pikirkan sampai tidak mendengar salamku? Dan tidak menyadari kedatanganku? Ada apa? Yuk. Direngkuhnya aku yang sudah mulai berkaca-kaca. Tak lama kemudian kami saling melepaskan pelukan. Yuk, masuk. Kita cerita di dalam. Dituntunannya tanganku setelah Safitri berhasil membuka pintu. Aku tidak dapat menyembunyikan kesedihan di hadapan Safitri. Air mata pun berdesakan keluar mengaliri pipi. Minum dulu, say. Ini air zam-zam. Safitri telah kembali dari dapurnya. Disodorkannya segelas air putih dan beberapa aneka makanan khas Timur Tengah. Segera, kususut air mata dengan tisu yang tadi diberikan oleh Safitri. Lalu, kuminum air dari tanah suci tersebut. Tentu, setelah kubacakan doa dan mengikuti adabnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Safitri setelah melihatku sedikit tenang. Kuceritakan semua permasalahan yang saat ini terjadi. Termasuk sikap Bun yang tidak terima dengan semua yang aku lakukan. Sudah jangan nangis terus. Mereka tidak pantas untuk ditangisi. Sudah saatnya kamu bangkit. Sini aku kasih tahu sesuatu. Safitri pun menceritakan apa yang dilihatnya akhir-akhir ini. Lalu,
Dia pun memberikan ide agar aku melakukan sesuatu. Bagaimana? Setuju? Aku mengangguk dengan antusias. Ingin tahu apa yang akan terjadi setelah aku lakukan hal itu. Yuk kita berangkat. Tapi sebelumnya kamu cuci muka dulu dan dandan yang cantik. Aku mengangguk, menuruti saran Safitri. 10 menit kemudian kami kembali meninggalkan rumah Safitri menuju rumah makan tersebut. Lihat itu. Benar kan? Mereka selalu makan di sini setiap jam segini. Jari telunjuk Safitri mengarah ke arah kursi yang dihuni oleh sepasang pengkhianat itu. Dari luar aku dapat melihat jelas Rinjani dan Mas Danang makan di rumah makan yang ternyata milik saudara suaminya Safitri. Dadaku bergemuruh hebat saat melihat Mas Danang menyuapi Rinjani dengan mesra. Hatiku sakit melihat semua ini. Biar bagaimanapun cinta ini masih ada di dalam sini. Bohong kalau aku tidak terluka dengan semua ini. Singkirkan dulu cemburumu. Atur napas. Tenangkan hatimu dulu. Lalu, hampiri mereka dengan cara elegan. Safitri membisikkan kalimat itu tepat di samping telingaku. Safitri benar, saat ini bukan saatnya untuk cemburu. Danang sudah tidak layak dicintai. Aku harus segera membunuh rasa ini. Segera kuatur napas agar emosiku menurun kadarnya. Lalu, dengan langkah pasti kami berjalan ke arah meja Danang dan Rinjani. Di belakang kub Safitri sudah siap dengan semua dokumentasi. Mas Danang, Rinjani, kalian ngapain makan berdua di sini? Ada hubungan apa kalian? Aku tidak bisa mengendalikan emosi di dalam sini. Otakku tidak bisa menjalankan rencana. Aku benar-benar marah di depan mereka. Cemburu kembali muncul ke permukaan. Mereka berdua mendungak, menatapku dengan wajah pucat pasi. Tidak kuhiraukan tatapan orang-orang sekitar. Kamu bilang gak punya uang untuk ibumu, tapi kamu punya uang untuk mentraktir sepupuku. Rinjani ini istri orang, loh. Ya, kan Rinjani? Atau dia malah istri mudamu? Aku menatap keduanya dengan nyalang. Dapat kulihat wajah Rinjani merah padam. Pun dengan Mas Danang. Wajah itu terlihat pias. Otakku benar-benar buntu. Apa yang aku lakukan ini di luar skenario awal? Enggak, ini tidak seperti yang Mbak bayangkan. Rinjani berusaha beringsut dari tempat duduknya. Dia berusaha menggapai tubuhku yang berdiri mematung di samping tempat makan mereka. Ya Allah, aku sudah melenceng jauh. Bagaimana aku mau menjalankan rencana kalau emosiku besar begini? Aku memejamkan mata sejenak lalu, mengambil napas panjang dan membuangnya perlahan. Emosiku harus turun. Aku harus pura-pura percaya pada ucapan mereka agar rencanaku berjalan sesuai keinginan. Sekarang jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kutatap Rinjani dengan lekat. Dari ekor mataku pun bisa melihat Mas Danang sudah bisa menguasai keadaan. Wajah pucatnya kini sudah berangsur normal. Sayang, sebenarnya begini. Tadi, Rinjani dan suaminya janjian bertemu di sini. Aku mau ditraktir suaminya Rinjani, tapi tiba-tiba suami Rinjani ditelepon bosnya untuk segera kembali ke tempat kerja. Karena sudah terlanjur di sini ya Mas sama Rinjani makan bareng saja. Toh, dia kan adik sepupumu. Betapa pandai laki-laki itu bersandiwara. Baiklah aku ikuti apa maumu, Mas. Gitu, aku kirain kalian selingkuh. Maaf ya sudah menuduh yang bukan-bukan. Aku menyunggingkan senyum palsu. Sepertinya, aku memang harus menurunkan ego agar semua berjalan sesuai rencana. Segera, kutarik kursi di samping Mas Danang. Ya, Mbak. Nggak apa-apa. Wajar kalau Mbak Ayu cemburu melihat kedekatanku dengan Mas Danang. Kan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rinjani berkata seolah semua yang diucapkan itu benar. Senyum palsu pun dia terbitkan untukku. Karena kita sudah ketemu di sini, aku nginep di kontrakanmu, ya, Mas? Mas Danang tersedak. Rinjani melotot sempurna. Hahaha. Aku suka melihat raut kedua. Alasan apa yang akan kalian keluarkan kali ini? Aku rindu padamu, Mas. Kubisikan itu tepat di samping telinga Mas Danang. Tanpa mempedulikan reaksi Rinjani dari ekor mataku dapat dilihat bagaimana tegangnya wajah kedua pengkhianat itu. Ini baru permulaan dan belum ada apa-apanya, Rinjani. Mas Danang mulai menjalankan rencana. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 9. Tapi, di kontrakan kami itu hanya ada satu kamar. Itu pun sudah digunakan ram-ram oleh teman-teman. Jadi, sebaiknya tidak nginep bareng Mas deh. Mas Danang menggaruk tengkuknya. Apakah gatal betulan atau sekedar untuk menutup rasa groginya? Entahlah. Tapi, yang pasti satu poin, Mas Danang sedang menggali kuburnya sendiri dengan membuat sandiwara yang pada ujungnya akan merepotkan dirinya sendiri. Gitu? Baiklah, tapi aku ingin mengenal teman-temanmu, Mas. Tidak ada salahnya kan mengenalkan aku pada mereka? Malam ini bawa aku ke mereka? Dapat kulihat wajah Mas Danang yang sedang kelimpungan. Pasti,
Dia kebingungan untuk mencari alasan selanjutnya. Kamu pikir bisa membodohi aku, Mas? Rinjani, aku bolehkan malam ini nginep di rumah kamu? Keterkejutan itu tampak jelas di raut Madu sekaligus sepupuku itu. Memang enak. Pusing-pusinglah ngatur alasan. Ini, Mbak. Aku harus izin suami dulu, ya. Soalnya, dia tidak mudah menerima orang baru. Rinjani tergagap dan terlihat sangat gelisah. Kenapa kamu tergagap seperti itu, Eri? Apa saking takutnya dengan suamimu? Lagian, aku ini bukan orang lain, loh. Aku sepupumu sendiri. Aku berusaha terus mendesaknya. Meskipun begitu, Mbak. Soalnya dia benar-benar tidak mudah menerima orang baru. Termasuk saudaraku sendiri. Rinjani masih mempertahankan alasannya yang tidak masuk akal. Tapi, bisa akrab dengan Mas Danang? Aku hafal betul bagaimana sepupuku itu bila sedang mencari alasan. Bola mata Rinjani bergerak ke kiri dan ke kanan tidak beraturan. Lalu, tidak lama kemudian dia mengangguk patah-patah. Awalnya itu sulit juga, Mbak. Tapi, setelah aku ceritakan siapa Mas Danang, suamiku baru paham dan bisa menerima suami, Mbak. Mau sampai kapan kamu sanggup membuat alasan, Rinjani? Ya Allah, laki-laki macam apa sih yang kamu nikahi, Eri? Kok kamu mau-maunya menikah dengan pria macam itu? Tertutup dan tidak mau mengenal saudara istrinya. Aneh. Tapi bukan suami orang kan yang kamu nikahi? Kalau suami orang sih wajar. Kutatap wajah Rinjani yang mendadak tegang. Wajahnya memerah kembali. Mas Danang mendadak terbatuk-batuk. Pasti, dia merasa sangat tidak nyaman. Tapi, apa peduliku? Aku hanya ingin memainkan sedikit saja perasaan kalian. Dan aku sangat menikmati pemandangan di hadapan. Teganglah. Biasanya, biasa laki-laki yang terlalu tertutup seperti itu memiliki wanita lain di luar. Entah kamu yang pertama atau kamu yang dijadikan selingkuhannya. Sepasang pengkhianat itu saling pandang. Seolah mereka sedang berbicara melalui sorot mata. Ada sesuatu ini yang mengganjal di kepala. Kamu dan Mas Danang sering ketemuan? Kok sepertinya sudah akrab? Dan kenapa Mas Danang tidak pernah cerita sama aku tentang kedekatan kalian ya? Selama ini Mas Danang menelpon aku itu hanya sekedar minta duit, atau meminta untuk memenuhi kebutuhan ibumu yang tidak bisa kamu penuhi, Mas. Biarlah kubongkar aibnya di sini. Rinjani harus tahu kalau suaminya itu miskin. Semua kebutuhannya aku yang memenuhi. Mbak, karena sudah malam aku pamit pulang dulu, ya. Nanti aku kabari dan kirim alamat rumah kalau sudah mendapatkan izin dari suami. Dengan tergesa dan sedikit gugup Rinjani beranjak dari tempat duduknya. Alih-alih menjawab pertanyaanku, Rinjani malah pamit pulang. Kentara sekali kalau sedang menghindari aku. Baiklah. Hati-hati di jalan, salam untuk suamimu. Kamu harus waspada pada lelaki seperti itu. Takutnya dia memiliki wanita lain di luar sana. Ucapku di sela-sela cipika-cipiki dengan Rinjani. Dapat kulihat tubuhnya yang sedang menegang. Mas antar Rinjani dulu, ya. Soalnya, tadi suaminya sudah berpesan pada Mas untuk mengantarkan Rinjani pulang. Pandai sekali kamu cari alasan, Mas. Gitu? Gak apa-apa silakan antarkan, tapi aku ikut. Tidak baik lo kalian berduaan terus. Takut ada setan ketiganya. Gak usah. Cuman sebentar kok. Kasihan dia sedang hamil. Kamu kesini sama temanmu, bukan? Temani dulu dia. Aku nanti akan balik lagi ke sini, kok. Tanpa menghiraukan aku Mas Danang mengejar Rinjani yang sudah berjalan terlebih dahulu. Aku menoleh ke arah belakang. Menatap Safitri yang sedang mengangkat dan menggerakkan kepala ke arah mereka. Memberikan kode agar aku menyusulnya. Tanpa berpikir panjang aku pun segera berlari menyusul mereka. Tidak aku pedulikan tatapan aneh dari orang-orang sekitar. Aku berhasil menyusulnya di parkiran. Mas, aku ikut. Cekalan tanganku di pergelangan Mas Danang berhasil menghentikan langkah laki-laki itu. Kenapa harus ikut sih? Aku mau mengantarkan Rinjani naik motor lo. Mas Danang berdecak sebal. Tanpa dijelaskan pun sudah tahu siapa yang sedang tidak disukainya. Justru aku tidak mau kalian berboncengan menggunakan motor. Kalian itu bukan mahram. Tidak dibenarkan untuk berboncengan dengan alasan seperti ini. Kubalas tatapan nyalangnya. Mas, Mbak, jangan bertengkar karena aku. Aku nggak mau Mas Danang kehilangan kepercayaan dari Mbak Ayu. Aku bisa pulang sendiri, kok. Mas Danang tidak perlu repot-repot mengantarkan aku. Mbak Ayu benar tidak bagus kita jalan berdua. Rinjani mendengus sebelum akhirnya meninggalkan kami. Setengah berlari dia berjalan ke arah jalan. Antara ucapan dan tindakannya tidak selaras sama sekali. Mau kemana, Mas? Masih mau mengejar Rinjani? Sebenarnya dia itu siapa kamu sih? Sampai kita harus bertengkar demi membelain dia. Padahal, ada istrimu di sini.
Dia sepupuku tapi perlakuanmu ke dia kok begitu istimewa? Mas Danang hanya bisa menatap punggung Rinjani yang telah menjauh. Sebab saat ini Rinjani sudah naik ke atas motor tukang ojek. Kebetulan ada objek yang sedang melintas. Kamu apa-apaan sih? Ayu! Rinjani jadi pergi kan karena ucapanmu yang sangat keterlaluan. Pasti, dia tersinggung. Kamu pikir dia wanita seperti apa? Dia itu sepupumu sendiri. Tapi, kamu tega menuduhnya yang bukan-bukan. Kamu picik, Ayu! Mas Danang kembali menaikkan suaranya hingga beberapa oktav. Kilat amarah terpancar jelas di manik berwarna coklat itu. Segitunya Mas Danang ingin mengantarkan Rinjani. Bahkan dia tidak segan membentakku di tempat umum. Sungguh, hatiku sakit diperlakukan seperti ini. Kutekan sekuat mungkin emosi yang bergulung-gulung di dalam sini. Apa aku salah mengingatkan pada suami dan sepupu agar tidak selalu berduaan? Ingat, setan itu tidak kekurangan cara untuk menggoda manusia. Ipar saja maut apalagi ini hanya sekedar sepupu. Apa ada jaminan kedekatan kalian hanya sebatas saudara? Toh, aku sendiri tidak tahu siapa suami Rinjani yang sesungguhnya. Entah itu benar ada atau justru kamu sendiri yang menjadi suaminya. Melihat kedekatan kalian tadi, aku jadi mengambil kesimpulan. Suaraku pelan tapi cukup mampu mengaduk-aduk emosi Mas Danang. Terbukti, rautnya kembali pias, tubuhnya sedikit menegang. Tapi, itu tidak berselang lama, sebab detik berikutnya pria itu sudah bisa menguasai keadaan. Kamu tidak percaya dengan suami sendiri? Berarti kamu sudah menuduhku yang bukan-bukan? Lebih baik aku selingkuh sekalian. Darahku menggelegak seketika. Emosi yang sejak tadi kutekan kuat-kuat kini kembali mencuat. Dia pikir dengan mengatakan akan selingkuh membuatku terkejut. Lalu, aku akan bersujud di kakinya atau akan mengalah dan menuruti semua maunya agar tetap bertahan bersamaku? Mimpimu ketinggian, Mas. Mau selingkuh? Monggo silakan. Aku tidak akan keberatan. Kamu pikir aku takut kehilangan pria model kamu yang jarang memberikan nafkah? Perselingkuhanmu adalah jalan menuju perceraian kita. Kutatap Mas Danang dengan tajam. Tidak ada keraguan dari sorot mataku. Lebih cepat lebih baik bukan? Aku tidak mau menanggung rasa sakit ini terlalu lama dan dalam. Mas Danang terpaku di tempatnya. Mulutnya terbuka seperti hendak berbicara tapi tidak keluar satu patah kata pun. Mungkin, dia kehabisan kata-kata untuk menjawabku. Sepertinya dia syok mendengar ancamanku. Pasti, dia tidak menyangka aku akan berkata demikian. Dia pikir aku cinta mati dengannya? Nomor. Kelangsungan rumah tangga kita ada di tanganmu. Jangankan kamu selingkuhi. Kamu ceraikan sekarang juga aku tidak masalah. Mau cerai sekarang? Ayo, nunggu apa lagi? Tantanganku membuatnya gelagapan. Ketakutan jelas terpeta di wajahnya. Lalu, kutinggalkan ia seorang diri di parkiran. Aku kembali masuk ke dalam rumah makan tersebut. Menghampiri Safitri yang sedang mengawasi kami dari tempat duduknya. Sepertinya, aku harus segera mempercepat segala sesuatunya. Kamu yakin mau menjual semua asetmu sekarang? Safitri mencomot kue bolu dalam piring yang aku bawa tadi sore. Lalu, mulai menggigit kue manis tersebut. Yakin? Nunggu apa lagi? Aku sudah muak dengan semua ini. Aku capek harus pura-pura baik di depan sepupu dan juga bibiku. Sementara, mereka tetap berlaku seperti biasa padaku tanpa rasa bersalah sama sekali. Menyebalkan. Tapi, menjual aset itu tidak semudah menjual handphone lo. Kudu bersabar dan banyak berdoa. Aku mengangguk. Membenarkan ucapan Safitri. Menjual tanah dan rumah tidak semudah menjual tempe. Semua butuh proses dan waktu. Sebentar. Semoga orangnya belum dapat tanah ya. Kemarin ada sepupunya suami yang menghubungi. Dia bekerja di Taiwan, katanya mau mencari tanah. Dan kebetulan keluarganya tinggal di Lampung Utara. Aku hubungi dulu, ya. Semoga ini jadi jalan rezekimu. Mataku berbinar mendengar penjelasan Safitri. Hatiku terus berdoa semoga Allah mudahkan urusanku. Safitri pun masuk ke dalam kamar, di sana benda canggih itu dia simpan. Sambil menunggu Safitri menelpon saudaranya, aku pun menghubungi makelar tanah yang aku kenal. Segera, kutekan kontak yang kuberi nama Om Wongsu. Dulu, dia adalah sahabat ayahku. Di masa kecil, beberapa kali aku diajak bapak menemui Om Wongsu. Bersyukur, terhubung dan segera diangkat. Kami ngobrol dan berbasa-basi sekedarnya sebelum akhirnya kuutarakan niat. Kamu serius mau menjual rumah sama toko besarmu itu, Ayu? Serius, Om, ada banyak hal yang membuatku harus segera menjual aset tersebut. Ya sudah kalau itu maumu. Om akan membantu. Berapa harga yang kamu pasang? Aku pun menghitung luasnya tanah, bangun serta toko tersebut. Dan kami pun sepakat untuk membuat kisaran harga. Lalu, sambungan telepon kami putuskan setelah membuat kesepakatan. Ayu, ada kabar baik untukmu. Sepupu suamiku belum mendapatkan apa yang dia inginkan.
Dan sepertinya dia setuju setelah aku kasih tahu apa saja yang akan kamu jual. Hanya saja dia minta kita untuk video call terlebih dahulu agar dia tahu seperti apa bangunan yang akan kamu jual. Alhamdulillah, berulang kali kuucapkan di dalam hati. Sepertinya, Allah akan mudahkan urusanku. Endrai dalam genggaman pun berdering. Mas Danang rupanya yang menghubungi. Mau apa dia? Dey, kamu di mana? Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Kita harus bertemu. Mas Danang berbicara lugas tanpa berbasa-basi terlebih dahulu. Aku penasaran apa yang akan pria itu katakan. Apa mungkin dia mau mengakui hubungannya dengan Renjani? Ya Allah, sabarkan hamba untuk menghadapi semua ini. Kembali ke kota bumi. Ketika sepupu menjadi madu. Bab ke-10. Permintaan Mas Danang untuk bertemu tidak aku indahkan. Sementara waktu, aku tidak ingin bertemu dengannya. Itu sebabnya, aku selalu mengabaikan setiap ia menelponku. Setelah menginap satu malam di rumah Safitri, pagi ini aku pulang ke kota bumi. Tentu, ditemani Safitri sebab ingin memperlihatkan rumah untuk calon pembelinya yang merupakan sepupu dari suaminya Safitri. Demi untuk memuluskan rencana untuk segera menjual aset, aku bahkan mengubah planning. Rencana awal, begitu Rinjani pulang untuk mengadakan acara 4 bulanan, aku pun akan kembali pulang ke rumah Bun dan ingin memberikan satu kejutan untuk Binarti maupun Rinjani. Namun, pertemuan dengan Mas Danang kemarin merubah pikiranku. Aku tidak mau terlalu lama bersandiwara yang akan semakin menyakitkan untuk diriku sendiri. Yuk, kamu yakin akan menggugat cerai Danang secepatnya? Safitri membuka obrolan setelah kami berada di dalam mobil travel ke arah tempat tinggal mertua. Yakin, Fit? Toh, aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan Mas Danang. Untuk apa mempertahankan lelaki macam dia? Aku sudah mual dengan kelakuannya. Mempertahankan hubungan kami sama dengan aku memelihara luka yang tidak akan berkesudahan. Bukankah menikah itu bahagia? Lalu, untuk apa dipertahankan kalau pada akhirnya menyakiti? Keputusanku sudah bulat untuk segera menggugat cerai Mas Danang secepatnya. Apapun keputusanmu, aku akan mendukung. Dan membantumu sebisaku. Mungkin ini salah satu hikmah mengapa kamu belum diberikan keturunan meski sudah 4 tahun pernikahan. Aku mengangguk. Safitri benar. Mungkin, ini hikmah yang Allah tunjukkan kenapa aku tidak kunjung diberi kemudahan untuk hamil. Aku yakin Allah memiliki tujuan mengapa aku tidak segera kembali diberikan kepercayaan memiliki keturunan lagi. Setelah sempat melahirkan dan anak kami sudah meninggal dunia dari dalam kandungan. Dulu, aku selalu bertanya-tanya mengapa Allah tidak segera menjawab doa-doaku. Namun, kini bersyukur saat itu Allah tidak mengabulkan. Seandainya, aku memiliki anak, tidak ada jaminan Mas Danang akan tetap setia terhadapku. Dasarnya tukang selingkuh, ya, selingkuh saja. Tidak butuh alasan untuk berkhianat. Dalam benak, aku masih penasaran kapan dan di mana Mas Danang mulai merajut cinta dengan Rinjani. Otakku kembali terbang ke beberapa bulan ke belakang untuk memilah memori waktu itu. Jangan-jangan, saat kami semua berkumpul untuk menjenguk Eyang Kakung yang saat itu kritis di rumah sakit. Ya, tidak salah lagi. Pasti, saat itu awal kedekatan Rinjani dengan Mas Danang. Dan ini semua adalah salahku yang telah memberikan kesempatan pada mereka yang memiliki penyakit hati untuk berdekatan. Waktu itu aku sering membiarkan Mas Danang dan Rinjani untuk pulang bersama dari rumah sakit tanpa sedikit pun menaruh pikiran buruk mereka. Dulu, aku pikir sebatas boncengan antara Mas Danang dan Rinjani itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Toh, Rinjani adalah sepupuku yang tidak mungkin akan mengkhianati aku. Namun, semua dugaanku salah. Seandainya waktu itu aku mau PK, maka bibit perselingkuhan mereka sudah terendus sejak lama. Sebab sejak saat itu Mas Danang beberapa kali izin untuk pergi dari rumah. Dengan berbagai alasan. Mencari kerja, bertemu teman lama. Kondangan ke rumah teman semasa putih abu-abu dan lain sebagainya. Sialnya, saat itu aku percaya begitu saja. Sebab, di saat kembali ke rumah dia pun menjelma menjadi suami yang pengertian dan setia. Kita senasib, Mbak. Bererai karena dikhianati oleh pasangan. Sopir travel pun ikut menimpali obrolan kami. Bapak punya anak? Aku penasaran alasan apa yang membuat istrinya selingkuh. Punya, Mbak. Bahkan, saat itu anak kami baru berumur 1,5 tahun. Alasannya selingkuh, klasik. Kesepian karena saat itu saya sedang sibuk-sibuknya merintis usaha. Dia menemukan kenyamanan dari orang lain, meskipun hanya dikenalnya lewat nomor nyasar. Laki-laki itu mampu menghipnotis istri saya melalui kata-kata dan gombalan semata yang tidak pernah saya berikan. Namun, sebenarnya istri saya salah orang dalam mencari selingkuhannya. Bukan mencari yang lebih baik dari saya, tapi sebaliknya. Memang, pria itu lebih muda dari saya tapi tidak lebih baik. Sopir mengakhiri ucapannya dengan tarikan napas panjang. Sekarang anak Bapak ikut siapa? Apa Bapak dulu tidak berusaha menyadarkan istri terlebih dahulu? Safitri pun dilanda rasa penasaran. Ikut saya, Mak.
Tidak rela saya memberikan anak pada ibunya yang seperti anak EBG. Saya tidak mau anak dibawa ke rumah suami barunya. Sementara, ekonomi mereka pun tidak lebih baik. Dulu, mati-matian saya berusaha mempertahankan rumah tangga kami demi anak meskipun harus menekan ego dalam-dalam dan menjatuhkan harga diri di depan mantan istri agar kembali pulang dan membangun kembali rumah tangga yang nyaris hancur saat itu. Tapi, istri bergeming dia bilang sudah tidak sanggup lagi hidup bersama saya walaupun pun hidup dalam berkecukupan. Akhirnya, saya menyerah, Mbak. Sopir itu bercerita seolah sudah tidak ada rasa penyesalan dengan keputusannya. Sudah beberapa tahun kejadian itu, Pak. Entah mengapa aku ingin tahu bagaimana kisah dari orang-orang yang pernah dikhianati. Sudah 5 tahun, Mbak. Dan alhamdulillah, kehidupan saya jauh lebih baik saat ini. Meskipun, saat itu saya sempat terpuruk di dasar jurang paling dalam. Setelah bercerai. Namun, itu tidak berlangsung lama. Sebab, setelahnya ada malaikat tanpa sayap yang berhasil menyembuhkan luka di hati ini. Ada wanita cantik yang telah berhasil membalut luka hati saya dengan sempurna, Mbak. Dia mau mengurus anak saya seperti anaknya sendiri. Bahkan, dia yang selalu menjadi pelindung untuk anak saya dari orang-orang yang menyakitinya. Usaha saya yang dulu memang hancur karena saya tidak bisa fokus untuk mengurusnya pada saat itu. Tapi, alhamdulillahnya Allah ganti dengan usaha lain yang lebih menjanjikan lagi, Mbak. Memang, perceraian itu dibenci Allah. Tapi, kalau pernikahan itu sendiri banyak mudorotnya untuk apa dipertahankan? Jangan takut bercerai, Mbak. Allah pasti akan memberikan pengganti yang lebih baik lagi setelah ini. Keterangan sopir travel menambah kekuatan tersendiri untukku. Aku pun yakin Allah akan memberikan kemudahan setelah ini. Meskipun nanti akan mendapatkan gelar janda. Gelar yang tidak ingin disandang oleh wanita manapun kurasa. Tapi, mempertahankan rumah tangga kami pun aku sudah tidak sanggup lagi. Lalu, bagaimana dengan nasib mantan istri, Bapak? Safitri terus saja bertanya pada sopir travel yang di dalamnya hanya tinggal kami bertiga. Sehingga sejak tadi sopirnya pun bebas bercerita. Bukan ingin tertawa atau bahagia melihatnya menderita, tapi memang kehidupannya sangat susah hingga saat ini. Mereka tinggal di rumah keluarga suaminya satu rumah dengan keluarga besarnya. Pekerjaan suaminya pun serabut. Mbak, ini bukan rumahnya? Sopir travel itu sudah berhenti tepat di depan rumahku. Kok, Bapak tahu? Sedikit heran aku, bagaimana bisa dia mengetahui rumahku ini padahal aku belum bercerita apapun. Saya adalah cucu dari Mbah Tama. Sahabat mbahnya sampean, Mbak. Saya pun 2 kali belanja di toko, mbaknya saat melintas sini. Tapi, mbaknya tidak mengenali saya. Pengelasannya membuat aku melongo. 3:30 sore, aku kedatangan keluarga dari calon pembeli sebagai perwakilan dari saudaranya. Lalu, kami melakukan panggilan video call dengan calon pembeli yang merupakan saudara dari suaminya Safitri. Wah, aku suka, Mbak. Rumahnya besar dan terlihat asri. Tanahnya cukup luas. Bisalah untuk menyalurkan hobi saya bertanam sayuran di pinggir rumah. Tokonya pun cukup besar. Sepertinya ramai ya, Mbak? Itu semua sertifikat atas nama Mbak, kan? Mbak Sari calon pembeli rumah ini bertanya dengan penuh antusias melalui video call. Sertifikat sendiri, Mbak? Akhirnya, kami pun deal dengan harga yang telah kami sepakati. Selebihnya, nanti akan diurus notaris yang telah ditunjuk oleh saudaranya Safitri tersebut. Alhamdulillah satu masalah telah terseleksi. Ayo buka pintunya. Ibu mau ngomong. Suara ibu mertua sangat berisik di antara ketukan pintu rumahku. Apa yang mau ia bicarakan? Dari mana dia tahu aku pulang ke sini? Sementara, rumahnya dari sini cukup jauh. Sebab kamu beda gang. Lalu, apa tujuannya ke sini? Apa dia tahu kalau rumah ini akan dijual? Meminta modal. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 11. Gedoran pintu yang bertubi-tubi membuatku jengah. Tubuh yang sudah di atas ranjang pun terpaksa ku bawa beringsut. Ini sudah pukul 9 malam untuk apa ibu bertandang? Dengan langkah terpaksa, aku pun berjalan menuju pintu depan. Yuk, kapan kamu pulang? Kenapa tidak langsung menemui ibu? Padahal, ibu sudah lama menunggumu. Pertanyaan itu muncul dari bibir ibu mertua begitu daun pintu kubuka. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi pertanyaannya. Sebelum akhirnya, ku cium punggung tangan ibunya Mas Danang. Belum sempat kami masuk ke dalam rumah, sebuah mobil travel berhenti di depan. Tak lama kemudian pintu penumpang pun terbuka. Lalu, muncul orang yang tidak kuharap kehadirannya. Katanya tidak punya uang. Lalu, kenapa pulang? Modusmu benar-benar murahan, Mas. Danang, kamu juga pulang tidak kabar-kabar dulu? Kamu janjian sama Ayu untuk ngasih kejutan pada ibu? Ibu menyambut putranya dengan rentetan pertanyaan. Kebetulan, Bu, ibu apa kabar? Mas Danang mencium punggung tangan ibu, lalu memeluk wanita yang pernah melahirkannya tersebut. Dey, apa kabar, sayang? Sesuai permintaanmu. Kamu pulang, aku pun pulang.
Mas Danang mendekat ke arahku yang berdiri di ambang pintu. Lalu, pria yang pernah kucintai sepenuh hati itu menyodorkan tangan ke arahku. Dulu, aku akan menciumnya dengan perasaan berdebar-debar dan penuh cinta. Sekarang debaran itu berganti dengan gemuruhnya dada karena benci. Dengan enggan dan malas aku pun meraih punggung tangan tersebut. Namun, sudah tidak pakai hati. Sudah basi. Sayang, kenapa sih diam aja? Sudah jangan ngambek lagi. Mas pulang spesial untukmu. Mas sangat kangen padamu. Dibisikkan aku dengan kalimat itu tepat di samping telinga ini. Lalu, ditiupnya tengkuknya sekilas. Aku meremang. Namun, segera sadar diri. Dulu, aku akan merona diperlakukan seperti ini. Saat ini alih-alih merona, aku justru merasa seperti risih dengan semua kelakuannya. Jijik lebih tepatnya. Seandainya bisa aku sudah tidak ingin melihatnya. Namun, kami masih pasangan suami istri. Sebab itu ingin lekas mengakhiri semuanya, agar tidak ada lagi alasan untuk berjumpa. Masalah luka dan cinta pasti akan hilang dengan sendirinya seiring waktu. Mas Danang mengacak rambutku yang tidak tertutup kerudung aku masih buka tutup dalam menutup aurat. Setelah mengacak rambut, Mas Danang pun mengecup keningku sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Dulu, aku akan merasa bergetar diperlakukan seperti ini oleh suami, tapi saat ini semua terasa basi. Meskipun, Mas Danang tidak berubah sikapnya di depanku. Seandainya tidak mengetahui pengkhianatan mereka sendiri, bisa dipastikan aku masih merasa menjadi wanita yang dicintainya suaminya dengan begitu dalam. Mentang-mentang suaminya pulang, ibu sampai dicuekin di depan pintu. Basa-basi ibu mertua membuyarkan lamunanku. Masuk, Bu. Terpaksa ku sunggingkan senyum untuk mertua meskipun hati enggan. Ibu pun mengikuti langkahku menuju ruang tamu. Sepertinya Mas Danang langsung ke kamar mandi, sebab tidak terlihat di ruangan ini. Terserah mau kemanapun. Toh, aku sudah tidak peduli lagi. Kutinggalkan ibu menuju dapur. Meskipun hatiku membenci mereka saat ini, tapi untuk sementara waktu aku akan berpura-pura baik dan masih seperti biasa. Termasuk, menjamu mertua setiap datang kemari. Ibumu sudah sehat? Lagi-lagi aku hanya mengangguk setelah kami sama-sama duduk di atas sofa. Di depan kami sudah ada 2 gelas minuman hangat dan 1 toples keripik pisang buatanku sendiri dari rumah Bun. Alhamdulillah, sudah membaik, Bu. Itu sebabnya, aku sudah berani meninggalkan rumah Bun. Mataku lurus ke depan, menatap foto yang sebentar lagi akan kuhancurkan. Foto yang tidak akan pernah aku kenang kembali setelah menghancurkannya nanti. Ya, figura foto pernikahan kami yang terpampang di depan sofa ini. Yuk, ibu mau minta uang sama belanjaan, dong, nak. Suara ibu mertua membuatku menoleh. Sudah kutebak apa yang diinginkan ibu mertua. Sudah biasa seperti ini. Dulu, tanpa banyak bicara aku dengan sukarela memberikan apa yang beliau butuhkan. Namun, saat ini jangan harapkan itu, Bu. Bu, maaf, Ayu sudah tidak ada uang lagi. Kan pemberian dari Mas Danang kemarin hanya 1,5 juta. Itu kan juga sudah dibagi 2 dengan ibu. Kupasang wajah memelas. Aku memutuskan untuk tidak akan memberikan apa yang beliau minta, bukan tanggunganku lagi. Tapi, kamu kan pasti masih banyak uang simpanan. Ibu tidak menyerah. Maaf, Bu, saat ini aku tidak memegang uang. Aku tidak bohong. Benar bukan kalau saat ini aku tidak memegang uang? Karena duit tersebut aku taruh di dalam dompet. Tabungan kamu kan banyak, Ayu. Jangan pelitlah dengan mertua. Aku mendelik mendengarnya. Bu, siapa yang pelit? Bukankah selama ini aku yang sudah menyokong biaya hidup ibu, walaupun anak ibu tidak pernah memberikan nafkah? Kalau memang ibu butuh duit, jual itu gelang dan perhiasan lainnya. Mulai sekarang ibu harus membiasakan hidup mandiri. Jangan terus-terusan mengandalkan anak menantu. Sebab, tidak tahu bagaimana sikap menantumu ke depannya. Dadaku naik turun sebab menahan emosi yang ada di dalam sini. Perhiasan ini tidak akan pernah ibu jual. Ini tabungan ibu di hari tua. Ibu bersungut-sungut sembari mengusap-usap gelang yang melingkar di pergelangannya. Egois bukan perempuan tua itu? Bukankah saat ini ibu butuh uang? Kalau tidak mau menjual perhiasan tersebut juga nggak masalah. Toh, yang perlu duit itu ibu bukan aku. Keputusan di tangan ibu. Aku membuang muka ke arah lain. Sungguh, aku jengah dengan semua ini. Terbuat dari apa hati dan pikiran mertuaku? Dia tega dan sampai hati mengkhianati aku di belakang, tapi tidak punya malu untuk meminta sesuatu padaku. Aku benar-benar tidak habis pikir. Ibu mertuaku adalah definisi manusia pelit. Ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi tidak mau berkorban. Sebab, selama ini aku selalu memanjakannya. Sayangnya, dia tidak tahu diri. Bagaimana tidak memanjakan ibu? Aku selalu memenuhi segala kebutuhan ibu mertua meskipun dia memiliki sawah. Memang, tidak seberapa luas. Tapi,
Hasilnya tidak pernah digunakan untuk makan. Sesuai dengan saranku, ibu selalu menjual hasil panennya. Lalu, hasilnya ia tabung untuk jaminan hari tuanya. Setiap habis panen beliau selalu membeli perhiasan. Sebab, sudah ada aku yang menanggung semua kebutuhannya. Tapi, itu dulu. Mulai detik ini aku tidak sudi lagi memberikan apapun padanya. Sudah cukup baktiku selama ini yang ternyata dibalas dengan pengkhianatan. Ada apa ini ribut-ribut? Mas Danang luar menemui kami dengan rambut basahnya. Wajahnya pun terlihat fresh dan menawan. Dulu, aku akan terpesona melihat penampilan suami seperti ini. Tapi, saat ini hatiku tidak tertawaan sedikit pun. Rasa sakit di dalam sini sudah berhasil mengalahkan rasa cinta yang dulu begitu mengakar kuat. Neng, istrimu tidak mau ngasih uang dan belanjaan. Padahal, ibu kan sedang butuh uang. Semua kebutuhan ibu sudah habis. Ibu menatap anaknya dengan sorot mata memelas. Diadukan ke anaknya membuatku terdiam. Bukan karena takut, bukan. Tapi, karena aku ingin melihat respon suami. Apa yang akan dia lakukan setelah ini? Bu, Ayu kan sudah lama tidak dagang. Pasti, dia juga sudah kehabisan uang. Apalagi Bun habis sakit. Untuk mengurus ibunya juga akan butuh uang. Bu, ini ada sedikit uang untuk pegangan ibu. Tumben laki-laki itu bisa berpikir dengan jernih. Lalu, bisa memberikan pengertian pada ibunya. Aku masih terdiam di tempat duduk dengan mata yang terus mengikuti pergerakan pria tersebut. Mas Danang mengeluarkan dompet dari saku belakang celananya. Lalu, 10 lembar uang berwarna merah ia sodorkan pada ibunya. Ya Allah, terima kasih banyak, Neng. Semoga rezekimu lancar. Semua hajatmu diijabah. Doa ibu dengan mata berbinar-binar. Diraihnya uang yang tergeletak di atas meja itu. Detik berikutnya diciumnya uang tersebut. Entah apa tujuannya melakukan hal tersebut. Tapi, ini tidak cukup, Neng. Ibu kan butuh sembako. Wajah sumringah ibu kembali redup pendarnya. Itu gampang, Bu. Besok Ayu ambilkan dari toko. Ya, kan, sayang? Mas Danang menatapku. Aku balas dengan mengedihkan bahu. Enak saja. Kamu pikir aku akan menuruti maumu? Nomor. Yuk, kamu jangan pergi-pergi lagi biar bisa jualan lagi. Sudah tahu usahanya maju malah ditinggal-tinggal. Ibu sewot padaku sebab tidak dikasih apa yang dia minta. Aku tidak merespon sama sekali. Siapa dia mengatur hidupku? Dulu, nasihat atau masukan dari ibu mertua tidak pernah aku tentang. Tapi, mulai saat ini semua telah berubah. Melihat aku tidak merespon apapun, membuat ibu segera pamit pulang. Kini tinggal kami berdua di rumah. Jujur suasana seperti ini sudah tidak aku inginkan lagi. Sayang, Mas kangen. Mas Danang sudah ada di sampingku di atas ranjang. Dia mendekatiku. Segera, ku geser tubuh ini. Maaf, Mas. Aku sedang Biarlah dia mengartikan lain. Itu istilah yang sering digunakan untuk menyebut menstruasi. Padahal, saat ini yang aku maksud adalah malas. Ya, aku sudah malas berhubungan dengan pria pengkhianat itu. Tahu ini salah, tapi hatiku tak mau pura-pura baik-baik saja. Mendengar jawabanku, raut Mas Danang berubah seketika. Kecewa terpancar jelas di wajahnya. Namun, sungguh aku tidak peduli dengan semua itu. Sayang, Mas mau ngomong sesuatu. Ucapnya setelah mampu menguasai keadaan. Dipandangnya wajahku dengan lekat. Lalu, kedua tanganku ditarik dalam genggamannya. Apa itu? Aku pura-pura antusias ingin tahu. Mas pinjam uang untuk modal usaha. Kemarin Mas ditawari teman untuk diajak bisnis bareng. Tapi, itu syaratnya harus ada uang 50 juta. Mau kan minjemin, sayang? Uang 50 juta? Usaha? Usaha untuk menyenangkan istri mudamu, Mas. Apa ini yang kalian maksud dengan rencana waktu itu? Ah, ya. Bukankah kamu dan Rinjani ingin menjalankan misi agar rencana kalian terrealisasi? Tidak salah lagi. Pasti ini yang dimaksud. Ingin memoroti aku sebelum bercerai, kan? Kamu pikir bisa membohongi aku? Salah besar, Mas. Sayang, kok malah bengong? Bukankah kamu pernah bilang ngapain sih harus kerja pada orang lain? Bukankah sebaik-baiknya kita kerja di tempat orang masih lebih baik kita kerja di tempat sendiri? Menjadi bos di tempat kita sendiri. Dan aku ingin mewujudkan mimpi itu, sayang. Bekerja di tempat sendiri. Memang mau usaha apa sih, Mas? Aku pura-pura berminat membiayainya. Cafe, sayang. Segera, kupasang wajah sendu dan pura-pura bersalah. Padahal, aku tersenyum senang di dalam hati. Ini kesempatan untuk menjual rumah. Alasan untuk modal suami. Sayangnya, aku tidak punya uang sebanyak itu, Mas. Tapi, kalau kamu memang sangat perlu banget aku rela kok menjual rumah ini. Sungguh, sayang? Ya Allah,
Terima kasih banyak cintaku. Kamu memang istri yang selalu dan sangat pengertian. Mas janji setelah sukses akan selalu membahagiakanmu. Lalu, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini dijual? Binar bahagia mendadak menjadi murung. Aku mah gampang, Mas. Tinggal dimanapun bisa. Yang terpenting Mas memiliki modal untuk usaha. Kulambungkan asanya ke langit, agar dia merasa menjadi orang yang paling dipercaya oleh istrinya. Terima kasih banyak sayang. Tubuhku ditarik dalam rengkuhannya. Keningku diciumnya dengan begitu dalam. Seolah Mas Danang percaya dengan semua ucapanku. Tapi, maaf Mas. Jangan senang dulu, sebab aku tidak akan memberikan apa yang kamu mau. Membaca pesan Rinjani. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 12. POV Author. Dek, kenapa kamu menjauh? Tidak rindu dengan suamimu ini? Ayu bergeming atas pertanyaan Danang. Danang menegur Ayu karena tubuh wanita yang masih sah menjadi istrinya tersebut kian menjauh dari jangkauannya. Demi menjaga jarak dengan suaminya, Ayu bergeser dari tempat biasanya ia berbaring hingga nyaris ada di ujung ranjang. Sungguh, perempuan berwajah manis itu tidak ingin berdekatan dengan suaminya yang telah membagi cinta dan tubuhnya pada wanita lain. Di balik selimut Ayu bergidik jijik saat membayangkan suaminya bergumul dengan sepupunya sebelum duo pengkhianat itu terikat sah oleh pernikahan. Perbuatan zina mereka selalu membayang di pelupuk mata perempuan bernama lengkap Ayu Bikti Lestari. Kan aku lagi Mas. Tolong dong ngertiin aku. Ayu menolak tangan suaminya tanpa menoleh ke arah Danang. Lalu, selimut tebal yang biasanya membungkus tubuh dua orang suami istri, kini ditarik oleh Ayu untuk menutupi tubuhnya seorang diri hingga menutupi seluruh tubuh body goals itu tanpa terkecuali. Tangan Danang yang sudah berada di atas pinggang Ayu pun ditarik kembali oleh pria tersebut dengan perasaan setengah jengkel. Ini untuk pertama kalinya Ayu menolak didekati suami. Sebelum pengkhianatan itu terbongkar, Ayu adalah tipe istri yang tidak mau mengecewakan suaminya. Dulu, secapa apapun Ayu akan tetap melayani suaminya di saat Danang Pujo Nugroho mendatanginya. Saat itu, Ayu masih memegang prinsip ingin menjadi istri yang selalu menyenangkan suami. Sayangnya, pria yang dia cintai itu tidak tahu diri. Mendapatkan penolakan dari Ayu, Danang pun beringsut turun dari ranjang. Lalu, membuka pintu. Derap langkahnya menjauh pergi dari kamar tersebut. Ayu yang pura-pura tidur pun menyadari suaminya marah, tapi perempuan itu tidak peduli. Toh, hatinya lebih sakit daripada sakit yang dirasakan Danang akibat ditolak oleh istrinya. Ayu merasakan lara yang luar biasa hebatnya atas pengkhianatan yang mereka lakukan bertiga, suami, sepupu dan ibu mertua. Persekutuan yang hebat. Ayu berusaha memejamkan mata, tapi kantuk tidak segera datang menghampirinya. Semua posisi tidur telah Ayu coba agar netranya bisa terpejam. Sayangnya, nihil. Ayu tetap terjaga hingga ia kembali ke posisi semula. Klunting. Suasana malam yang sepi membuat notifikasi pesan masuk terdengar nyaring meskipun di luar kamar. Ayu yang berada di bawah selimut pun tersenyum kecut. Perempuan itu paham, handphone siapa yang terus berisik. Keluntingan itu terdengar bertubi-tubi seiring dengan pintu kamar mereka yang dibuka oleh Danang. Danang duduk di sisi ranjang dengan bibir yang terus mengembangkan senyuman. Tanpa menyadari istri tuanya yang sedang terjaga. Berbalas chat dengan istri muda membuat rasa kantuk Danang hilang. Pria tersebut selalu membalas pesan Rinjani dengan cepat. Ada saja bahan yang mereka jadikan pembahasan. Semalaman Ayu tidak dapat memejamkan mata. Tarhim subuh membuatnya segera bangkit dari pembaringan. Pagi ini banyak hal yang ingin dia lakukan tanpa sepengetahuan suaminya. Mas bangun! Tanpa rasa kasihan Ayu mengguncang tubuh suaminya dengan keras. Namun, Danang bergeming. Kebiasaan. Selalu seperti ini. Ayu bergumam seorang diri. Dia paham betul suaminya susah bangun pagi. Selama ini, Ayu tidak pernah mempermasalahkan tentang bangun tidur suaminya. Sebab, laki-laki tersebut sudah biasa tidak bangun pagi. Terkadang saat dibangunkan Danang malah marah karena merasa tidur nyenyaknya diganggu. Padahal, sebagai seorang imam sudah sewajarnya bangun pagi, lalu salat subuh berjamaah di masjid. Memberikan contoh untuk makmumnya. Sayangnya, selama ini Ayu tidak pernah mendapat contoh itu dari suaminya. Ayu tertegun sesaat sembari mengamati tubuh suaminya yang seperti bangkai. Ayu merenung sejenak saat menyadari sesuatu. Pernikahan macam apa yang aku jalani selama ini? Ada yang salah dalam menjalani biduk rumah tangga ini. Ampuni hamba ya Allah. Ayu memejamkan mata. Dada perempuan berdarah Jawa itu bergemuruh saat menyadari ada yang salah dalam rumah tangga yang ia jalani selama ini. Penyesalan itu tiba-tiba saja menyerangnya. Ya, Ayu baru saja menyadari rumah tangganya dibangun hanya atas dasar cinta. Sebenarnya, tidak salah dengan pondasi ini. Namun, Ayu menyesali mengapa cinta mereka tidak bisa menghantarkan kepada cintanya Allah.
Ayu baru menyadari bahwa rumah tangga yang ia jalani selama ini tidak disadarkan pada norma-norma agama. Ayu dan Danang salat hanya seingatnya. Bahkan, terkadang mereka dengan sengaja tidak menjalankan perintah Allah itu untuk beberapa waktu. Mas, bangun! Sekali lagi Ayu menyentak suaminya. Apaan sih berisik? Danang menepis tangan Ayu dengan mata terpejam. Lalu, laki-laki itu merubah posisinya tengkurap. Menyadari suaminya tidak mau diganggu, Ayu pun tidak lagi mengusik ketenangan pria tersebut. Ayu berpikir kewajibannya untuk mengingatkan sudah gugur. Lalu, perempuan pemilik gigi biji mentimun dan hidung bangir tersebut tersenyum saat menatap handphone Danang. Ini saatnya. Ayu tersenyum penuh kemenangan. Lalu, wanita berambut hitam legam itu mengambil handphone suaminya yang disimpan di atas meja toilet milik Ayu. Ayu mengetahui betul bagaimana suaminya saat tidur. Tidak akan terbangun meskipun keributan terjadi di sekitarnya bagai bangkai. Bahkan, kadang Ayu berpikir seandainya rumah mereka kebakaran di malam hari maka Danang bisa-bisa tidak terselamatkan. Sebab tidurnya yang teramat lelap. Berbekal keyakinan itu, Ayu pun berani membuka ponsel Danang dengan leluasa. Namun, wanita yang memiliki lesung pipi di sebelah kiri itu tersenyum kecut saat menyadari handphone suaminya diberi sandi saat ini. Sial! Danang sudah menggunakan sandi. Artinya dia sudah waspada kalau kecurangannya aku ketahui. Ayu bergumam di dalam hati. Perempuan itu menarik napas sejenak setelah berulang kali mengetik angka untuk membuka sandi. Sayangnya, belum ada satupun susunan angka yang bisa digunakan untuk membuka handphone milik Danang. Ayu frustasi setelah beberapa kali mencoba menyusun angka yang dia pikir ada kaitannya dengan Danang. Namun, usahanya sia-sia. Perempuan berbaju tidur warna ungu itu pun berpikir sejenak. Dia memejamkan mata sesaat. Detik berikutnya dia membuka mata sembari tersenyum. Semoga kali ini berhasil. Entah mengapa Ayu ingin menggunakan angka kelahiran sepupunya. Dan benar sesuai dugaannya, handphone milik Danang terbuka dengan gampangnya. Ayu tertegun sesaat. Entah harus bahagia atau bersedih atas terbukanya sandi ponsel suaminya. Lagi-lagi ada yang nyeri di dada Ayu. Mengapa harus tanggal kelahiran sepupunya? Ternyata perempuan itu telah berhasil menguasai seluruh hidupmu, Mas. Ayu meraup oksigen sebanyak-banyaknya guna mengurangi sesaknya dada. Perempuan itu berusaha menekan emosinya kuat-kuat. Lalu, setelah mampu menguasai keadaan, Ayu kembali melanjutkan misinya. Membuka pesan-pesan para pengkhianat itu. Sayang, ada kabar gembira. Sepupumu akan memberikan uang 50 juta untuk kita tanpa syarat. Benar apa yang kamu bilang? Ayu itu mudah dimanfaatkan. Ternyata, semudah itu mengelabui Ayu. Mas tidak menyangka, pesan Danang yang dikirimkan untuk istri keduanya. Jangan merasa bangga dulu, Mas. Ayu tersenyum getir seorang diri. Benarkah, Mas? Kapan uang itu akan diberikan? Aku jadi tidak sabar menikmati kekayaan istri tuamu itu, Mas. Balasan Rinjani membuat Ayu memicingkan mata. Jadi ini mau kalian? Memerasku. Bangunlah mimpi yang indah sebanyak-banyaknya sebelum kamu bangun dari tidur panjangmu, Rinjani, Mas Danang. Sebab kalau kalian sudah bangun mimpi indah itu tidak pernah menjadi nyata. Ayu tersenyum miring untuk menutupi luka di hatinya. Dikhianati oleh suami dan sepupunya sendiri. Dia mau jual rumah dulu, tapi... Sabar, ya, sayang. Begitu laku aku akan meminta uangnya dan memberikan seluruhnya padamu. Pesan dari Danang kembali dikirimkan untuk istrinya. Wow! Menjual rumah? Mbak Ayu reka hartanya dijual demi memodali jam, Mas. Segitu mudahnya Mbak Ayu percaya dengan semua omonganmu, Mas. Keren kamu, Mas, berhasil meyakinkan Mbak Ayu. Tapi, apa yang telah kamu lakukan pada sepupuku itu? Kamu tidak sedang memadu kasih dengan dia, kan? Ingat, Mas, perjanjian kita. Dari tulisannya, bisa ditebak Rinjani merajuk pada suaminya. Sebab, sudah merasa dikhianati. Rinjani dan Danang memiliki kesepakatan agar pria itu tidak menyentuh Ayu sama sekali. Jangan ngambek dulu, sayang. Mas sama sekali tidak menyentuh Ayu. Dia sudah tidak menarik sama sekali di mataku saat ini. Tubuh dan kehangatanmu sudah menutup mata hati ini, sayang. Percayalah, Mas sudah tidak bernafsu terhadap sepupumu. Pesan Danang pasti membuat Rinjani melambung. Berbeda dengan Ayu, wanita itu justru mencebik seraya menggelengkan kepalanya kuat. Munafik! Justru seandainya aku tidak pura-pura sedang kamu sudah melakukannya, Mas. Aku tidak menyangka kamu sangat pandai bersandiwara. Berapa banyak kebohongan yang kamu ciptakan sekalian yang aku ketahui, Mas? Ayu geram mengetahui kenyataan baru bahwa suaminya pandai bersilat lidah. Benar, ya. Awas saja kalau berbohong. Aku tidak sudi melayanimu lagi, Rinjani mengancam. Jangan dong, sayang. Kalau tidak percaya kamu boleh bertanya pada Ayu.
Menyerahkan nyawa kalau aku bertanya pada perempuan itu. Ayu memicingkan mata membaca pesan dari Rinjani. Otaknya berusaha mengeja makna perempuan itu. Sudahlah, jangan bahas itu. Soalnya di sini aku menahan rindu teramat padamu. Tapi, kamu malah curiga melulu. Ngomong-ngomong, uang segitu mau kita gunakan untuk apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghabiskan uang tersebut. Mas, kalau uang tersebut sudah diberi oleh Mbak Ayu, jangan lupa segera meminta motor sport. Ingat, Mbak Ayu itu warisannya banyak. Kedua orang tuanya pemilik tanah yang luas. Kamu pikir mudah membohongi aku, Rinjani? Lagi-lagi Ayu tersenyum miring setelah bergumam seorang diri. Siap, sayang. Aku juga sudah tidak sabar menguras semua harta kakak sepupumu itu. Dia sangat pandai menyimpan rahasia. Seandainya, tidak kamu kasih tahu, aku tidak pernah tahu apa saja kekayaan yang dimiliki Ayu. Dasar laki-laki tidak memiliki harga diri. Kamu pikir dirimu siapa yang ingin menikmati hartaku? Pria macam kamu memang harus segera dibuang. Sampah! Ayu geram. Matanya menatap nyalang ke arah tubuh laki-laki yang sedang tengkurap itu. Ayu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Subuh-subuh darahnya sudah naik ke ubun-ubun sebab membaca pesan ini. Ayu tidak menyangka sama sekali kalau suami yang selama ini terlihat tulus ternyata pria licik. Ayu sudah tidak sanggup lagi membaca pesan-pesan mereka yang semakin membuat sesak dadanya. Perempuan yang sedang meradang itu pun segera memfoto bukti-bukti percakapan dua pengkhianat tersebut. Ayu meletakkan handphone suaminya kembali tempat semula dengan perasaan hancur. Ayu memukul-mukul dadanya kian nyeri dan sesak. Wanita itu pun duduk di tepi ranjang sebab lututnya terasa lemas. Sungguh, dia tidak menyangka sepupunya begitu tega menghancurkan hidupnya hingga bekerja sama dengan suaminya. Hati Ayu bertambah sakit saat menyadari seharusnya Danang adalah pria yang melindunginya dari orang-orang yang hendak menghancurkan hidupnya. Bukan malah berkelompok. Apa salahku pada Rinjani? Sampai kamu tega menghancurkan hidupku. Apa dosaku padamu? Seolah kamu memiliki dendam tersendiri padaku? Tuhan, kenapa kau uji aku dengan seperti ini? Ayu memejamkan mata sesaat. Merenungi apa yang sedang terjadi pada hidupnya. Kalau kau diuji dengan sebuah masalah, bisa jadi Allah sedang rindu padamu. Allah ingin kamu mengadu padanya. Allah ingin mendengar keluh kesahmu. Allah ingin kamu mendekat padanya. Tiba-tiba nasihat guru ngaji di masa kecil melintas di kepala Ayu. Nasihat yang dulu diberikan oleh ustaz kampung di masa kecil Ayu saat mengaji di TPA. Nasihat itu terngiang-ngiang berulang-ulang di telinga Ayu. Perempuan yang sedang patah hati itu pun tercenung beberapa saat. Otaknya berusaha mencerna apa makna dalam wejangan tersebut. Ayu semakin tergugu saat menyadari dirinya telah jauh dari Allah. Ada rasa malu yang menyergap hati perempuan tersebut pada Tuhannya. Allah Maha Pengampun. Segera taubat dan meminta ampunan saat nyadari telah berbuat dosa. Nasihat gurunya kembali memenuhi indera pendengaran Ayu. Setelah beberapa detik termenung, Ayu pun segera bangkit dari posisinya. Lalu, perempuan itu segera berwudu membersihkan diri. Di dalam sujud panjangnya, Ayu memohon ampun sebab selama ini seringkali menentang perintah Tuhannya dengan terang-terangan. Ayu menangisi waktu yang telah ia sia-siakan. Ayu pun berjanji akan berusaha untuk taat pada Tuhannya. Selain itu, Ayu pun meminta pada Allah untuk diberikan kemudahan dan kekuatan untuk mengatasi semua permasalahan hidup yang sedang dijalaninya. Semoga permasalahan keluarga yang sedang Ayu hadapi saat ini merupakan titik balik bagi Ayu yang selama ini jauh dari Tuhannya. Terkadang hidayah itu bisa datang kapan saja dengan cara apa saja. Setelah puas menangis dan menyadu, Ayu segera bangkit dari sajadahnya. Perempuan itu segera membuka mushaf yang selama ini ia abaikan. Ayu rindu masa kecil. Mengaji ba'da subuh yang telah bertahun-tahun lamanya ia lupakan kebiasaan itu. Kini Ayu ingin kembali menjalankan rutinitas ibadah tersebut. Setelah puas dengan segala ritualnya, Ayu pun beranjak ke dapur. Berniat membuat sarapan. Kali ini dia tidak ingin direpotkan dengan masak berbagai jenis menu. Ayu cukup membuat nasi goreng. Dulu, Ayu akan berusaha menyenangkan suaminya dengan berbagai jenis lauk. Namun, pengkhianatan itu membuat Ayu sudah tidak tertarik untuk menyenangkan hati suaminya. Saat ini perempuan itu hanya ingin masak apa yang ada di kepalanya tanpa ingin peduli dengan Danang. Suara spatula yang beradu dengan wajan kembali memenuhi dapur ruangan yang dulu menjadi salah satu tempat favorit Ayu. Bumbu nasi goreng yang komplit, adanya minyak wijen, kecap manis serta kecap asin selain rempah dan menyedap membuat aroma makanan tersebut sangat kuat. Aroma nasi goreng pun menguar memenuhi indera penciuman bagi siapapun yang menghirupnya. Begitupun dengan Danang. Pria tersebut menuju dapur setelah mencuci muka. Sayang, masak apa pagi ini? Aromanya enak sekali. Danang menghampiri Ayu yang sudah duduk manis di depan meja makan dengan sepiring nasi goreng. Wanita yang ditatapnya hanya mengendikkan bahu seraya menunjuk ke arah piringnya yang sudah penuh dengan nasi. Mau dong, sayang.
Danang menelan ludahnya sendiri saat melihat Ayu yang lahap menyantap makanannya. Ambil sendiri. Ayu sudah tidak berminat melayani suaminya seperti dulu lagi. Dengan perasaan dongkol, Danang pun berjalan menuju wajan yang masih ada di atas tungku kompor. Ditatapnya isi wajan tersebut yang isinya tinggal sedikit. Sayang, kamu kok tega menyisakan sedikit untuk Mas? Danang menatap punggung istrinya itu dengan perasaan kecewa. Ini kedua kalinya dia dibuat sakit hati oleh Ayu. Kalau mau sesuatu itu usaha sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Ayu menjawab dengan mulut yang penuh nasi sehingga tidak jelas bunyinya di telinga Danang. Ngomong apa sih kamu, sayang? Setengah jengkel Danang kembali ke tempat duduknya dengan piring yang hanya terisi sedikit nasi goreng. Kamu mau nasi goreng? Aku pikir kamu gak bangun. Jadi buatnya sedikit sekali. Makan aja yang ada dulu. Nanti, kalau kurang beli sendiri ke tukang nasi uduk. Tanpa rasa bersalah Ayu menjawab pertanyaan suaminya. Meskipun dongkol setengah mati Danang tetap melahap makanan Ayu. Sayang, ibu sudah telepon. Beliau butuh sembako. Ayu mendelik menatap suaminya. Lalu, sejurus kemudian senyum licik terbit dari bibir perempuan itu. Di dalam otaknya sudah tersusun rencana. Dia ingin melakukan sesuatu. Apa itu?